Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Xiaoyan menundukkan kepalanya untuk melihat wanita cantik yang sekali lagi pingsan dalam pelukannya. Wajah Xiaoyan langsung berubah merah, apalagi saat tubuh wanita muda yang memikat itu terpantul di mata Xiaoyan. Jantung Xiaoyan mulai berdetak lebih cepat saat ini. Namun Xiaoyan adalah seseorang yang pernah mengalaminya sebelumnya. Dia kurang lebih memiliki ketahanannya sendiri terhadap hal semacam ini. Dalam sekejap, kegelisahan yang baru saja muncul di hati Xiaoyan dengan cepat ditekan olehnya. Tak lama kemudian, Xiaoyan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Doge mengalir keluar dan membentuk jubah hitam di tubuh cantik Murong Qiantian. Jubah itu menutupi seluruh tubuh putih salju wanita muda yang terekspos keluar. Setelah itu dia dengan lembut diletakkan di tanah di samping Xiaoyan. Tak lama kemudian, saat Xiaoyan berdiri dan berbalik, pria kekar yang telah terpental oleh serangannya juga memanjat keluar dari lubang besar itu. Begitu pria kekar botak itu mengangkat kepalanya, Xiaoyan juga secara kebetulan mengangkat pandangannya. Setelah itu kedua sosok manusia itu saling memandang dari jarak 1000 kaki. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun saat berhadapan dengan pria kekar di depannya. Namun kelembutan yang awalnya terpancar dari sepasang mata hitamnya telah menghilang. Yang menggantikannya adalah tatapan acuh tak acuh. Adapun orang kuat itu, hatinya juga dipenuhi dengan kemarahan terhadap bocah nakal muda ini yang telah menghancurkan rencananya. Dia bahkan berharap bisa mencabut urat dan tulang bocah nakal ini. Namun ketika pria kekar itu melihat Xiaoyan untuk pertama kalinya, dia telah menemukan bahwa kekuatan bocah muda di depannya ini sebenarnya telah mencapai tingkat bandi bintang 5. Dibandingkan dengannya, hanya ada selisih 1 bintang. Bocah, aku tidak menyangka kau bisa memurnikan pil tingkat D dengan usia semuda ini. Harus kuakui kau benar-benar jenius yang langka, kata pria botak itu. Saat dia mengatakan ini, pria botak itu perlahan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Dengan sebuah pikiran, Doge dalam tubuhnya melonjak dan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Apakah kau ingin merebut pil yang telah kumurnikan? Kata Xiaoyan. Pil obatmu ini adalah barang tanpa pemilik. Seperti kata pepatah, hanya mereka yang ditakdirkan yang akan mendapatkannya. Raja ini hanya membantumu mendapatkannya dan tidak menguburnya. Tapi mengapa kau mengatakan hal seperti itu? Pria botak itu tersenyum sinis, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi ganas. Hahaha, pil ini dibuat olehku sendiri. Bagaimana mungkin tidak ada pemiliknya? Kecuali, ucap Xiaoyan, tebakanmu benar. Selama kamu mati, pil ini akan menjadi barang tanpa pemilik. Jadi bocah kecil, pergilah ke neraka. Sambil berteriak, pria botak itu sudah muncul di hadapan Xiaoyan. Ia melambaikan tangannya yang besar dan kelima jarinya mengepal erat. Kekuatan yang menakutkan tertahan di telapak tangannya saat ia menghantamkan tinjunya dengan ganas ke arah kepala Xiaoyan. Jika pukulan ini mendarat, bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, hanya kematian yang akan menantinya. Namun bahkan pada saat ini Xiaoyan masih tersenyum tipis. Dia perlahan mengangkat pandangannya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia menatap pria kekar di depannya. Orang yang tamak, tidak heran orang sepertimu tidak punya kehidupan yang panjang, ucap Xiaoyan. Kau mencari kematian, teriak pria kekar itu. Mendengar Xiaoyan berani bersikap sombong saat menghadapi kematian, hati pria kekar itu langsung murka. Ia menjerit keras dan Doge dalam tubuhnya bergejolak dengan cepat. Kekuatan yang terkandung dalam tinjunya yang besar juga menjadi semakin menakutkan. Pada saat berikutnya, tinju besar pria kekar itu yang terbungkus Doge sudah kurang dari 1 inci dari wajah Xiaoyan. Namun dalam sekejap mata, ekspresi pria kekar itu tiba-tiba berubah drastis ketika tinjunya yang dilempar mendarat di wajah Xiaoyan. Ini karena ketika tinjunya mendarat, Xiaoyan yang dihancurkan oleh tinjunya yang besar benar-benar menghilang ke udara tipis. Sebuah bayangan. Melihat kejadian ini, raut wajah pria kekar itu berubah menjadi terkejut.
Sulit dibayangkan bahwa dalam jarak sedekat itu, pemuda berjubah hitam ini benar-benar mampu menghindari serangannya dengan sempurna. Selain terkejut, hati pria kekar itu dipenuhi rasa tidak percaya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang bandi bintang 5 benar-benar mampu menghindari serangan bandi bintang 6 seperti dirinya. Terlebih lagi ia melakukannya dengan cara yang sangat mendebarkan. Dari penampilannya tadi, Xiaoyan melakukannya dengan sengaja. Ini juga berarti bahwa Xiaoyan memiliki kecepatan yang menakutkan yang memungkinkannya untuk dengan mudah menghindari semua serangannya. Memikirkan hal ini, hati pria kekar itu tiba-tiba tersentak. Dia tidak bisa tidak meragukan kekuatan sejati pemuda berjubah hitam ini. Bagaimanapun mampu dengan mudah menghindari serangan bandi bintang 6 adalah sesuatu yang tidak akan mampu dilakukan oleh keterampilan dao kelincahan biasa. Kecuali kekuatan lawannya jauh melampaui dirinya sendiri. Jika memang demikian, besar kemungkinan dia telah menendang lempengan besi hari ini. Karena kau sudah bergerak, sekarang giliranku. Tepat saat hati pria kekar itu dipenuhi rasa takut, suara yang sangat dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di telinganya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah pria kekar itu tanpa sadar berubah. Tubuhnya bergetar dan dia akan segera mundur dengan cepat. Namun tepat pada saat ini, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul di depan pria kekar itu. Wajah halusnya membawa senyum yang menusuk tulang saat ia menatap pria kekar itu. Kemunculannya yang begitu tiba-tiba juga membuat jantung pria kekar itu tiba-tiba membeku. Sepasang mata merahnya menyusut. Xiaoyan dengan ganas melancarkan serangan telapak tangan yang menghantam dada pria kekar itu. "Segel, penekan jiwa!" teriak Xiaoyan. Setelah telapak tangan itu meledak, terdengar suara bang yang teredam. Tubuh lelaki kekar itu terlempar ke belakang tanpa kendali. Setelah berputar beberapa kali di udara, ia menghantam tanah dengan keras dan meluncur hampir 1000 kaki di atas tanah. Baru kemudian ia jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Auranya telah sepenuhnya menghilang dan ia tidak diragukan lagi adalah orang mati. Satu serangan telapak tangan telah membunuh bandi elit bintang 6. Pada saat ini banyak binatang iblis yang tertarik oleh pil obat D telah terdiam sepenuhnya. Pemandangan di depan mata mereka benar-benar terlalu mengejutkan. Sulit untuk membayangkan bahwa orang terkuat yang hadir benar-benar akan terbunuh oleh satu serangan telapak tangan dari seorang bandi bintang 5. Hal semacam ini bisa dikatakan tidak terbayangkan. Banyak binatang iblis yang telah berubah wujud menjadi manusia mulai ketakutan. Tinggalkan tempat ini dalam waktu 10 tarikan nafas atau mati. Suara Xiaoyan bergema. Setelah suara sedingin es itu keluar, energi Daoki yang menakutkan tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Setelah kekuatan yang menindas itu dipancarkan, beberapa bandi bintang 5 yang tersisa saling memandang. Mereka kemudian melirik Xiaoyan lagi. Pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba berbalik dan melesat dengan cepat ke arah asal mereka tanpa menoleh ke belakang. Mereka berharap bisa segera menjauh dari garis pandang Xiaoyan. Setelah semua orang yang hadir pergi, tubuh Xiaoyan menjadi lunak dan dia hampir jatuh dari langit. Baru kemudian dia turun dengan gemetar dan tiba di hadapan Murong Qiantian. Dia menatap wanita cantik yang sudah pingsan. Karena gadis ini telah menggunakan teknik rahasia sebelumnya, latihan kerasnya selama sebulan terakhir sekali lagi berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini luka-luka di tubuh Murong Qiantian bahkan lebih serius dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Jika dia tidak dapat dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya, maka kali ini nyawa Murong Qiantian akan benar-benar dalam bahaya. Sialan, dasar gadis bodoh. Mungkinkah dia benar-benar tidak ingin hidup lagi? Xiaoyan mengerutkan kening dan mengutuk dengan suara rendah. Setelah merenung sejenak di dalam hatinya, dia akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Gadis ini terluka karena dia mengulur waktu untuk Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan tidak bisa mengabaikannya. Dalam sekejap mata, malam kembali turun. Seorang pemuda berjubah hitam duduk bersila di dalam hutan pegunungan yang gelap gulita. Di depan pria ini ada seorang wanita cantik yang juga mengenakan jubah hitam. Wajah cantiknya pucat pasi. Dari kelihatannya saat ini, jelas bahwa dia telah menderita luka yang cukup serius. Kedua orang ini adalah Xiaoyan dan Murong Qiantian. Pada saat ini mata Xiaoyan tertutup rapat. Setelah menghirup dan menghembuskan nafas, gelombang energi alam yang berbintik-bintik dengan cepat berkumpul dari ruang di sekitarnya. Mereka mengikuti pori-pori Xiaoyan dan memasuki tubuhnya. Setelah itu mereka disempurnakan oleh metode Ki mantra api dan akhirnya bergabung ke dalam pusaran di dalam tubuh Xiaoyan. Adapun Murong Qiantian saat ini, setelah Xiaoyan memberinya pil obat tingkat D, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan obat yang sangat kuat di dalam tubuhnya. Namun karena luka-luka Murong Qiantian terlalu serius, kekuatan obat itu tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan luka-luka di dalam tubuhnya. Oleh karena itu bahkan pada saat ini, kekuatan obat dari pil obat hanya dapat bertahan di dalam tubuhnya.
dan akhirnya tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya. Sesaat kemudian, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Sekilas ia melihat Murong Qianqian di depannya yang wajahnya masih pucat. Seketika Xiaoyan mengerutkan keningnya. Jika kekuatan obat dari pil obat tidak dapat menyatu sepenuhnya dengan tubuh Murong Qianqian, pada akhirnya pil itu tidak akan berguna bahkan jika dia menelannya. Pada saat ini jika dia ingin menggunakan metode yang paling lembut untuk menyatukan kekuatan obat ini ke dalam tubuhnya, dia hanya dapat mengandalkan Doqi untuk mengaktifkannya. Melihat kondisi Murong Qianqian saat ini, jelas itu tidak mungkin. Oleh karena itu beban berat ini hanya bisa dipikul oleh Xiaoyan. Sudut mata Xiaoyan berkedut saat memikirkan hal ini. Saat ini bahkan dirinya sendiri sedang dalam kondisi lemah. Tapi ia benar-benar harus membantu gadis ini mengaktifkan kekuatan obat dalam tubuhnya. Ini tidak diragukan lagi merupakan masalah besar bagi Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan bibirnya tanpa daya. Sekarang agar tidak merasa bersalah di dalam hatinya, dia hanya bisa menyelamatkan orang yang menyebalkan di depannya ini terlebih dahulu. Harus dikatakan bahwa jika memungkinkan, Xiaoyan benar-benar tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Murong Qianqian ini. Namun takdir membodohi orang. Dia takut harus membawa masalah ini bersamanya selama sisa perjalanan. Xiaoyan tanpa sadar mendesah pahit di dalam hatinya. Setelah itu dia mengangkat tubuh lembut Murong Qianqian. Dengan jentikan tangannya, dia menuangkan Doqi di tubuhnya ke tubuh Murong Qianqian untuk membantunya mengaktifkan kekuatan obat yang tidak dapat menyebar di dalam tubuhnya. Namun pada saat ini suara Guyao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. "Nak, apakah kamu yakin caramu ini akan menyelamatkan orang dan tidak membunuhnya?" ucap Guyao. Xiaoyan langsung terkejut ketika mendengar suara tiba-tiba ini. "Hah? Ada apa? Jika aku tidak bertindak, kemungkinan besar gadis ini tidak akan bisa selamat dari malapetaka," ucap Xiaoyan. Dilihat dari luka-luka yang dialami wanita muda itu, jika dia tidak dapat pulih dari luka-lukanya dalam sehari, kemungkinan besar nyawanya akan benar-benar terancam. Pada saat itu Xiaoyan kemungkinan besar harus menanggung rasa bersalah selama sisa hidupnya. Guyao lalu berkata, mungkin apa yang kau katakan benar. Tapi jika kau benar-benar bertindak, kemungkinan besar gadis ini tidak akan mampu hidup lebih dari sehari, ucap Guyao. Ekspresi wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah setelah kata-kata Guyao terdengar. Dia tidak mengerti arti dibalik kata-kata Guyao. Tetapi Xiaoyan selalu mempercayai Guyao. Tentu saja dia tidak akan meragukan kata-katanya. Oleh karena itu tangan Xiaoyan yang terulur dengan cepat ditarik kembali setelah kata-kata Guyao terdengar. Setelah gadis kecil ini mengalami begitu banyak hal, luka-luka di dalam tubuhnya sudah begitu parah sehingga tidak bisa lebih serius lagi. Sekarang, tidak peduli apakah itu organ dalam atau meridiannya, semuanya sangat lemah. Begitu Doqimu yang kuat memasuki tubuhnya dari luar, selama proses ini, itu cukup untuk memperburuk luka-lukanya. Pada saat itu, bahkan jika para dewa datang, mereka tidak akan dapat menyelamatkannya, ucap Guyao. Keringat dingin langsung muncul di wajah Xiaoyan saat mendengar kata-kata Guyao. "Pak Tuagu, kalau begitu apakah ada cara lain untuk membantu gadis ini menyebarkan kekuatan obat dari pil itu ke dalam tubuhnya?" tanya Xiaoyan. "Menurutku, kau setidaknya seorang alkemis tingkat 2 kan? Kenapa kau bertingkah seperti seorang pemula saat menghadapi situasi seperti ini?" ucap Guyao. Xiaoyan tanpa sadar terbantu karena malu saat mendengar kata-kata lugas Guyao. Setelah itu dia mengerling kening dengan lembut dan bertanya kepada Guyao lagi. "Apakah kau mengatakan bahwa aku harus menggunakan api surgawi?" ucap Xiaoyan. Guyao terdiam saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Setelah beberapa lama, dia mengerling bibirnya dan berkata, "Dasar bodoh, jangan bilang padaku bahwa api surgawi tidak bisa diaktifkan oleh Doqi. Aku berbicara tentang titik akupuntur. Pijat beberapa titik akupuntur di tubuh gadis ini dan aktifkan Doqi di dalam tubuhnya dari luar. Selama Doqi di dalam tubuhnya aktif, kekuatan obat dari pil obat akan menyebar secara alami. Pada saat itu luka di dalam tubuh gadis ini akan sembuh," ucap Guyao. Ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar menjadi sedikit terkejut saat mendengar ini. Memijat titik akupuntur. Mengapa dia merasakan dejavu saat mendengar kata-kata ini? Pada saat ini Xiaoyan mengangkat matanya ke langit. Pemandangan dari pegunungan binatang ajaib bersama Yun Yun saat itu tanpa sadar muncul di benaknya. "Hehehe, bocah nakal, ini pekerjaan yang hebat," ucap Guyao. Pada saat ini tawa mengejek Guyao samar-samar terpancar dari lubuk hati Xiaoyan. Hanya dengan mendengar tawa mengejek ini, seseorang dapat merasakan niat jahat di dalamnya. Mata Xiaoyan menyipit, jantungnya tanpa sadar berdebar. Setelah beberapa lama, barulah dia bertanya dalam hatinya, "Pak Tuagu, menurut apa yang kau katakan, beberapa titik akupuntur yang perlu aku pijat adalah," ucap Xiaoyan. "Hehe,
Jangan bilang kau tidak tahu. Itu adalah beberapa meridian yang dibutuhkan untuk metode kultivasi, serta beberapa meridian yang terhubung ke organ dalam. Cedera gadis kecil ini tidak ringan. Ingat, setiap meridian pada organ dalam harus dipijat dengan hati-hati, ucap Guyao. Wajah Xiaoyan tiba-tiba memerah setelah tawa mengejek Guyao terdengar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.